reading test. Bagian kedua dari TOEIC adalah reading test. Ya, kalau tadi adalah listening, 100 soal yang kurang lebih hanya sekitar 45 menit kalau tidak salah ya. Cepat sekali ya, 45 menit dan kamu harus mengerjakan 100 soal. Stres kan? Sekarang bagian kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang reading test. The entire reading test, seluruh reading test akan berlangsung selama 75 menit. Ada 3 bagian dan directions petunjuk diberikan untuk tiap-tiap bagian. You must mark your answer on the spirit answer sheet. Kamu harus menandai jawabanmu di answer sheet yang terpisah. Itu kalau menggunakan paper ya. Directions. Part 5. A word or phrase is missing in each of the sentences below. Satu kata atau phrase menggabungkan kata. Misalnya, get up itu bukan kata lagi ya, tapi sudah phrase. Hilang di tiap-tiap dari kalimat berikut. For answer choices, 4 pilihan jawaban are given below each sentence. Select the best answer to complete the sentence. Pilih jawaban yang terbaik untuk menyelesaikan kalimatnya. Then mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. Pilih jawabannya. Misalnya semacam ini. Pertama ya, hal yang biasa sebenarnya kita mengerjakan dalam soal-soal kita. Register early if you would like to attend next Tuesdays. Ya, daftar lebih awal jika kamu ingin ya menghadiri next Tuesday apa ya on project management. Jawaban yang paling pas kira-kira apa ya? Reason, seminar, polisi kebijaksanaan scan. Nah, Tuesday scan tidak mungkin juga ya. Jawabannya yang pas adalah seminar. Oke. Kita langsung pada part 6. Directions. Read the text that follow. A word or phrase is missing in some of the sentences. Satu kata atau ungkapan hilang di dalam kalimat berikut. For answer choices are given below each of the sentences. Select the best answer to complete the text. Sama seperti sebelumnya, hampir sama sebenarnya, cuma bedanya pada bagian ini dibentuk dalam sebuah teks. Ya. I am bla bla bla, dear, jadi dia ada satu surat penuh sebenarnya, terus dipotong-potong, kamu melengkapi yang kosong di tengahnya itu. Sebenarnya soal TOEIC itu sama dengan soal SMK dulu ya, soal SMK mengacu ke TOEIC, karena memang yang membedakan TOEIC dan TOEFL adalah TOEIC digunakan untuk dunia kerja, sehingga jenis-jenis teksnya itu yang membedakan. Jenis teks yang ada dalam TOEIC adalah berbentuk surat, pengumuman. Jadi semuanya adalah sesuai dengan dunia kerja. Sementara TOEFL kadang-kadang masih bahas tentang sejarah, tokoh, ya, tidak fungsional teks semacam ini. Jadi kalau TOEIC cenderung pada fungsional teks. Oke. Miss Monica Esman, 555 King Street, Auckland, New Zealand. Dear Miss Esman, I am. Nah, di sini contohnya semacam ini. Ayam isinya apa yang pas ya? Tebak-tebak sendiri dulu sebelum saya jawab. Yang pertama adalah I'm pleased. Saya senang to confirm our offer of part-time employment as an enterprise in your role. As research assistant, you will report to Dr. Emma Wilson, who will keep you informed on your specific duties and projects. As we discussed on the telephone, you bla 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 twice a month, or the employees working fewer. You, ya karena kamu akan bekerja di situ, ya berarti apa? Kamu akan dibayar. You will be paid. Bla bla bla. Obviously, employees working fewer than 20 hours per week are not eligible to receive paid holidays. Jadi tidak layak untuk mendapatkan liburan. Pembayaran bonus liburan, paid time off for illness, or other employees benefits. Oke, kalau kamu sudah selesai di sini, tidak perlu dibaca lanjutannya ya, kecuali kalau kamu belum menemukan aja. Sudah istirahat. Kalau sudah begitu capek, istirahatlah sekitar 1 menit. Oke, we go to the next part. Part 7. Nah, ini adalah bagian terakhir di dalam tes ini.
In this part, you will read a selection of text such as magazine and newspaper articles, letters, and advertisement. Seperti yang saya katakan tadi, kamu akan menggunakan teks-teks yang ada dari majalah, artikel koran, letters, iklan. Terus ada pertanyaan. Ya, ini yang sering kita kerjakan juga. Semacam ini ya. Oke. You can read it by yourself. Oke ya, no problem pada bagian ini. Oke, mungkin kalian penasaran jawabannya apa ya. 6-year-old Castle Custom, only one owner, hanya satu pemilik, low mileage car used to commute short distance to town. Mobil yang dipakai ya. Low mileage itu maksudnya kilometernya rendah. Kalau sana kan pakai mile. Mobil digunakan untuk commute short distance to town. Commute artinya melakukan perjalanan jarak dekat menuju kota. Brakes, rem, and tires dan bannya diganti 6 bulan yang lalu. Strat replaced 2 weeks ago. Saya tahu strat itu bagian apa ya? Dalam mobil, AC-nya bekerja dengan baik, tetapi pemanasnya, kalau mobil di luar negeri butuh pemanas. Kalau untuk musim dingin, kalau kita tidak perlu ya. To well to warm up, butuh waktu sesaat untuk menjadi hangat. Brand new spare tire included, termasuk ban cadangan baru juga masuk dalamnya. Price to sell, untuk dijual. Owner going overseas, pemiliknya ingin keluar negeri pada akhir bulan dan harus menjual mobilnya. Telepon bla bla bla. Menurut iklan di atas, kenapa Miss Gurbani seller cars? A. Dia tidak bisa memperbaiki temperaturnya. Dia menemukannya itu sulit untuk di-maintain. C. Dia akan have a newer model, punya model yang baru. Dan dia leaving for another country. Dia pergi menuju negara lain. Dia harus katanya overseas ya, akan pergi ke luar negeri. Jawaban yang pas adalah D. Oke, tadi semua adalah bagiannya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung skor TOEIC? Cukup beda dengan cara menghitung skor TOEFL. Di dalam skor TOEIC ada namanya margin error. Meskipun kamu salah beberapa soal, kamu masih bisa mendapatkan nilai sempurna. Akan tapi sama juga, jika kamu benar banyak ya, contoh di listening, dari 100 soal, kamu hanya benar 16. Itu sama saja dianggap kamu hanya benar 1. Jadi poinnya hanya 5 sekian. Kenapa? Dianggap kamu benar karena ngawur. Ya, masa hanya kurang dari 1/6 atau hampir 1/7 jawaban yang kamu benar. Wah, berarti levelnya ngawur. Padahal kalau kamu jawab B semua, logikanya harusnya betul 1/4. Harusnya 1/4. Nah, tapi kamu bahkan tidak mendapatkan 1/4-nya. Setiap ngawur tidak beruntung, makanya sehingga poinnya sama, betul 1 maupun betul 15, kamu hanya mendapatkan poin 5. Selanjutnya kamu bisa melihat sendiri dari tabel berikut. Kira-kira skornya berapa? Begitu juga, akan tapi ya, jika dari 100 ini kamu membuat kesalahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maupun 8, salah 8 soal saja, kamu masih mendapatkan nilai sempurna di dalam listening. Jadi jangan takut kalau kamu kelewatan 1, 2 nomor. Klik ya, tapi semuanya tetap diisi, karena tidak ada pengurangan poin di situ. Maka kamu masih dianggap memiliki nilai sempurna dari situ ya. Oke. Reading, betul 20 masih dianggap level ngawur. Ya. Reading, betul 1, sorry. Betul 1, maka sampai ini poinmu hanyalah 5 ini ya. Sedangkan margin errornya untuk reading tidak mempunyai margin error ya. Karena reading kalau dulu ada. Karena tapi di sini ada yang mirip, misalnya 495, 97 dan 98 masih dianggap setara lah. Ya, jadi memang semacam ini cara perhitungan skor di dalam soal TOEIC. Ada teknik lain di dalam soal TOEFL, mungkin akan saya bahas di channel saya jika kalian ingin mengetahuinya. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang tips, trik mengerjakan soal TOEIC dan setelahnya nanti. Oke, thank you. Bye-bye.